Bayangkan ada sebuah tradisi yang sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum internet, sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri, bahkan sebelum huruf alfabet diciptakan. Tradisi itu masih dipraktikkan oleh hampir 1 miliar orang di dunia hingga hari ini. Ya, itu adalah agama Hindu. Tapi pertanyaan menariknya, bagaimana sebuah ajaran yang lahir 5.000 sampai 10.000 tahun lalu masih bisa bertahan hidup di tengah perubahan zaman? Mari kita selami bersama. Banyak orang kaget ketika tahu Hindu tidak punya satu pendiri tunggal. Kalau agama-agama lain biasanya dimulai oleh sosok tertentu, Hindu lebih seperti open source project spiritual yang berkembang selama ribuan tahun. Dari ritual, filsafat, hingga sains kuno, semua berlapis-lapis bagaikan update software sepanjang sejarah India. Jadi, Hindu bukan sekadar agama, tapi juga perpustakaan hidup dari kebijaksanaan manusia. Mari mundur jauh ke masa peradaban lembah sungai Indus yang berkembang sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Di sanalah kita menemukan jejak awal praktik spiritual yang kelak dikenal sebagai Hindu. Ada segel bergambar sosok bertapa, simbol hewan suci, dan pola ritual api. Bayangkan, saat dunia lain masih sibuk berburu atau membangun piramida, peradaban ini sudah merenungkan arti hidup dan alam semesta. Kitab tertua Hindu, Weda, dipercaya berusia lebih dari 3.000 tahun. Uniknya, kitab ini awalnya tidak ditulis, melainkan dihafalkan turun-temurun dengan teknik luar biasa. Seperti kalau kamu menghafal lirik lagu K-pop, tapi bukan cuma satu lagu, melainkan ribuan bait yang dijaga tanpa salah satu huruf pun. Bahkan UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya dunia. Tapi jangan salah, Hindu bukan hanya ritual. Di dalamnya ada filsafat yang super dalam. Pertanyaan eksistensial seperti, siapa aku? Apa tujuan hidup? Sampai bagaimana alam semesta ini bekerja? Sudah dibahas ribuan tahun sebelum Einstein lahir. Bahkan konsep atom, siklus kosmos, dan hukum sebab akibat sudah tersurat di teks kuno Hindu. Seakan-akan, para resi dulu adalah ilmuwan dengan jubah sederhana. Lalu bagaimana Hindu bisa bertahan? Sederhana, karena fleksibel. Hindu tidak memaksa satu cara tunggal untuk mendekati Tuhan. Ada yang melalui yoga, ada yang lewat bhakti, devosi, ada pula yang lewat pengetahuan. Ibaratnya, Hindu seperti aplikasi dengan banyak fitur login. Mau lewat email, Google, atau sidik jari, semua bisa masuk. Filosofi ini bikin Hindu relevan di setiap zaman. Di sisi lain, simbol-simbol Hindu juga punya daya tarik universal. Ambil contoh Om, suara kosmik yang dianggap sumber semua getaran di alam semesta. Hari ini, Om dipakai dalam meditasi di seluruh dunia, bahkan orang non-Hindu pun merasakannya. Seperti ringtone tertua di dunia, tapi masih dipakai miliaran orang tanpa pernah ketinggalan zaman. Tentu, perjalanan Hindu tidak selalu mulus. Ada masa ketika kerajaan-kerajaan Hindu runtuh, atau ketika pengaruh agama lain masuk ke India. Namun, Hindu punya strategi bertahan. Ia tidak menghapus, melainkan menyerap. Itulah mengapa budaya Hindu penuh warna, dari mitologi Ramayana, seni tari, sampai yoga yang sekarang jadi tren global. Hindu bukan dinding kaku, melainkan spons yang menyerap dan menyesuaikan diri. Menariknya, Hindu juga hidup subur di luar India, termasuk di Indonesia. Dari relief Borobudur, Prambanan, hingga tradisi Bali yang masih lestari, Hindu telah menyatu dengan budaya lokal. Bayangkan, sebuah ajaran ribuan tahun lalu bisa bertransformasi dan tetap relevan meski berpindah benua. Itu bukti bahwa Hindu bukan hanya agama, tapi juga sistem peradaban yang lentur. Jadi, apakah Hindu agama tertua yang masih hidup? Banyak sejarawan setuju. Tapi yang lebih penting dari umur panjangnya adalah pesan universal yang ia bawa, mencari kebenaran, harmoni dengan alam, dan kebebasan batin. Mungkin itu rahasia mengapa Hindu bertahan. Karena ia tidak hanya bicara masa lalu, tapi juga menjawab pertanyaan kita hari ini. Siapa kita, dan untuk apa kita hidup?